Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Arayhana. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan part ke-15 dari soal prediksi OSNP IPS SD tahun 2026. Kita akan bahas beberapa soal di video ini dalam bentuk isian singkat tentunya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang, nyalakan loncengnya. Kita mulai pembahasan soalnya. Jangan lupa untuk berlangganan agar kalian bisa mendapatkan akses lebih awal di video-video terbaru dari kami. Oke, kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 45. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Masyarakat majemuk di Indonesia memiliki potensi integrasi sekaligus disintegrasi akibat keberagaman etnis dan agama. Ketika terjadi perselisihan antar kelompok, seringkali penyelesaiannya secara mandiri mengalami jalan buntu. Untuk mengatasinya, kedua belah pihak yang bertikai dapat mengundang pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan hukum, melainkan hanya bertindak sebagai fasilitator, penasihat, dan penyedia sarana komunikasi agar pihak-pihak yang berkonflik dapat mencapai kesepakatan damai secara sukarela. Proses resolusi konflik semacam ini disebut titik-titik. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu apa? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah mediasi. Tapi kenapa demikian? Perhatikan, mediasi merupakan salah satu bentuk proses sosial asosiatif yang masuk dalam kategori akomodasi konflik. Ciri utama dari mediasi adalah keterlibatan pihak ketiga yang netral. Berbeda dengan arbitrase atau adjudikasi, keputusan dalam mediasi tidak datang dari pihak ketiga. Mediator hanya berfungsi memimpin jalannya perundingan, mencairkan ketegangan, dan membantu mengidentifikasi opsi-opsi perdamaian. Hak pengambilan keputusan akhir dan penyusunan kesepakatan tetap berada sepenuhnya di tangan kedua belah pihak yang sedang berselisih. Nah, sebagai informasi tambahan, perhatikan, keberhasilan proses mediasi sangat bergantung pada kepercayaan kedua belah pihak terhadap objektivitas dan netralitas seorang mediator. Dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, peran mediator seringkali dijadikan oleh tokoh adat, tokoh agama, atau lembaga dewan adat guna menyelesaikan gesekan horizontal di tingkat akar rumput sebelum bergeser ke ranah hukum formal. Seperti itu ya. Semoga kalian paham untuk pembahasan soalnya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Fenomena digitalisasi cagar budaya seperti Candi Borobudur melalui teknologi virtual reality atau VR dan pemetaan 3D memungkinkan turis mancanegara mengeksplorasi setiap relief secara detail tanpa harus datang langsung ke lokasi. Aksesibilitas global yang masif ini berpotensi memicu pengenalan budaya lokal secara global sekaligus menggeser esensi ritual spiritual asli situs tersebut. Pengaruh perubahan ruang sosial dan penyebaran unsur budaya yang melintasi batas geografis dengan bantuan teknologi digital ini merupakan dampak nyata dari proses titik-titik. Nah, kalau menurut kalian, yang tepat itu mengisi titik-titik itu apa? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, jadi di sini jawaban yang tepat adalah globalisasi. Kenapa demikian? Perhatikan, proses persebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain di seluruh dunia kini berlangsung sangat cepat tanpa sekat ruang dan waktu. Teknologi digital bertindak sebagai katalis utama dalam mempercepat difusi budaya tersebut. Ketika artefak budaya fisik ditransformasikan ke dalam bentuk digital, batas negara menjadi tidak lagi relevan. Fenomena ini memicu interkoneksi global di mana budaya lokal dapat dengan mudah dikonsumsi oleh masyarakat internasional, yang merupakan inti dari gejala globalisasi di bidang sosial budaya. Seperti itu ya. Semoga informasi pembahasan ini bisa bermanfaat. Ada informasi tambahan bisa kalian baca ya. Kalian pause aja videonya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu, buat kalian yang ingin mendapatkan PDF pembahasan soal asli OSNP IPS SD 2025 dan juga 3 paket prediksi OSNP IPS SD 2026, kalian bisa banget untuk memilikinya. Link pembelian sudah kami sertakan di kolom deskripsi. Kita lanjut lagi ke soal nomor 47, kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini menempatkan perairan Indonesia sebagai jalur pelayaran internasional utama yang dilintasi oleh kapal-kapal dagang raksasa antar benua.
Guna menjamin keamanan pelayaran internasional sekaligus mempertahankan kedaulatan wilayahnya, Indonesia menetapkan jalur-jalur khusus di wilayah lautnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional agar kapal asing dapat melintas secara damai. Jalur perairan khusus yang membelah wilayah kepulauan Indonesia ini dikenal dengan sebutan titik-titik. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu apa? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah alur laut kepulauan Indonesia atau disingkat dengan ALKI. Tapi kenapa demikian? Perhatikan, berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB, ya, Indonesia diakui secara legal sebagai negara kepulauan. Sebagai konsekuensinya, Indonesia berkewajiban menetapkan alur laut kepulauan Indonesia sebagai jalur pelayaran dan penerbangan yang aman bagi kapal dan pesawat asing yang melintas. Alki dibagi menjadi tiga jalur utama. Ada Alki 1 melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, dan Selat Sunda. Ada Alki 2 melintasi Selat Makassar dan juga Selat Lombok. Dan Alki 3 melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Banda, Selat Ombay, Laut Sawu, atau Laut Timor. Pengaturan ini sangat penting secara geopolitik dan geoekonomi dalam mengontrol konektivitas maritim global. Nah, sebagai informasi tambahan, ya, penetapan ALKI ini diatur secara nasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002. Keberadaan ALKI menuntut pengawasan ketat dari aparat penegak hukum laut Indonesia karena jalur-jalur ini sangat rawan terhadap ancaman kejahatan transnasional seperti penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, serta pencemaran lingkungan laut akibat tumpahan minyak dari kapal tanker asing. Nah, kita lanjut ke soal nomor 48. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Di pasar komoditas kopi, peningkatan biaya logistik antar pulau bertepatan dengan terjadinya kegagalan panen raya akibat curah hujan yang terlalu tinggi di wilayah produsen utama. Di sisi lain, preferensi konsumsi kopi di tingkat konsumen tidak mengalami perubahan. Apakah dampak absolut dari kombinasi dua faktor tersebut terhadap jumlah barang keseimbangan yang ditransaksikan di pasar? Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu apa? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 48 ini adalah jumlah barang keseimbangan akan menurun atau jawabnya itu berkurang. Nah, baik kenaikan biaya logistik maupun kegagalan panen merupakan faktor eksternal negatif yang membebani sisi penawaran. Kedua peristiwa ini secara bersamaan memaksa produsen mengurangi volume barang yang dapat atau layak mereka pasok ke pasar pada tingkat harga berapapun. Karena kurva penawaran bergeser kuat ke arah kiri, sementara kurva permintaan tetap diam, maka jumlah keseimbangan fisik barang yang berhasil terjual di pasar dipastikan akan merosot tajam dari titik awal. Nah, itu dia pembahasannya ya. Semoga kalian paham. Yuk kita tutup video ini dengan latihan soal. Tetapi sebelum itu, buat kalian yang ingin mendapatkan rangkuman materi dan juga bahan ajar OSN IPS SD tahun 2026, link pembelian sudah kami sertakan di kolom deskripsi. Nah, itu dia tadi 4 soal prediksi yang kita bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Nah, ini ada sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan kerjakan kalau misalnya kalian sudah tahu jawabannya itu apa ya. Yuk komen di kolom komentar. Yuk dikerjakan ya. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.